Halo, what's up, Bray? Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan banyak rezekinya. Kali ini aku akan membahas film yang berjudul Knock Knock yang dibintangi oleh Keanu Reeves. Film yang menceritakan seorang pria baik yang kedatangan tamu tak diundang. Bermaksud menolongnya, dia malah dikerjain dua gadis psycho hingga hampir kehilangan nyawanya. Oh iya, jangan lupa bantu Mimin dengan subscribe, like, dan komen ya. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri baru bangun tidur. Mereka dikejutkan dengan kemunculan dua anaknya yang bernama Jack dan Lisa untuk merayakan Hari Ayah. Si ayah, sebut saja Evan, senang dengan kejutan dari kedua anaknya. Ketika anak-anaknya sudah keluar, Evan minta jatah mantap-mantap ke istrinya. Sebelum istrinya pergi berlibur, tapi istrinya enggan karena anaknya sudah bangun. Rupanya istrinya yang bernama Karen dan anak-anaknya akan pergi berlibur ke pantai selama beberapa hari. Karen pun berjanji akan memberikan pelayanan mantap-mantap full service setelah mereka pulang. Rupanya Evan tidak bisa ikut karena masih banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan. Ketika mereka sedang berkemas-kemas, datanglah Lois, asisten Karen yang akan membereskan hasil karya Karen yang berprofesi sebagai seniman. Akhirnya, Karen bersama anak-anaknya berangkat. Bye guys. Tinggal Evan berdua bersama anjingnya yang bernama Monkey. Pada malam hari, Evan lembur menyelesaikan desain rumah. Ternyata Evan berprofesi sebagai arsitek. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan ketukan pintu dari seseorang. Di luar sedang hujan deras. Ketika dibukakan pintu, berdirilah dua orang gadis muda yang basah kuyup. Mereka memperkenalkan diri sebagai Genesis dan Belle. Mereka mencari alamat seseorang tapi belum ketemu. Karena HP-nya basah, kena hujan, dia tidak bisa menghubungi temannya. Mereka meminta izin menggunakan internet Evan untuk menghubungi temannya lewat Facebook. Evan sempat ragu karena mereka adalah orang asing. Tapi melihat mereka kedinginan di luar, Evan jadi tidak tega. Bless you. Dan akhirnya mempersilahkan mereka masuk. Evan memberikan mereka selimut agar tidak kedinginan. Ketika Genesis berhasil menghubungi temannya lewat iPad milik Evan, ternyata diketahui alamat yang dituju dua gadis ini salah. Dengar itu, dengan berbaik hati Evan memesankan taksi online untuk mengantar mereka. Dilihat dari aplikasi taksi online, akan datang 45 menit lagi. Selama menunggu kedatangan taksi, Evan membuatkan minuman hangat untuk mereka dan mengambilkan handuk piyama. Sedangkan pakaian mereka yang basah dimasukkan ke mesin pengering. Bukannya malu, dua gadis tersebut malah melihat-lihat dan memegang peralatan DJ milik Evan. Evan sempat risih melihat kelakuan mereka. Lalu mereka menanyakan umur Evan dan mengatakan kalau Evan meski berusia matang tapi masih kelihatan muda dan berbadan bagus. Mereka mulai berani duduk di samping Evan. Evan tidak menyadari dengan jerat rayuan mereka. Meski sempat tergoda, apalagi tadi pagi tidak mendapat jatah cocok tanam dari Karen, dia masih bisa menahan godaan dengan berusaha menghindar tidak duduk di samping mereka. Genesis dan Belle mulai berani ngobrol tentang seks. Evan terlihat risih, berusaha mengalihkan obrolan mereka. Ketika Belle akan mencium Evan, taksi online yang dipesan telah datang. It's here. Genesis dan Belle meminjam kamar mandi untuk berganti pakaian. Setelah sekian lama mereka tidak keluar dari kamar mandi, Evan mulai tak sabar dan mengecek mereka. Betapa terkejutnya ketika di kamar mandi, Evan mendapati tubuh mereka tanpa selai benang pun. Lalu mereka menarik Evan, keripik-keripik tubuhnya, lalu keimanan Evan pun akhirnya jebol. Dan terjadilah adegan paling berat yang dialami oleh para lelaki. Setelah kelelahan bermain dengan dua orang sekaligus, Evan bangun kesiangan. Ketika Evan mencari Genesis dan Belle, betapa terkejutnya Evan melihat mereka sedang sarapan, tapi membuat berantakan seisi dapur.
Lalu Evan mendapat panggilan telepon dari istrinya. Evan mengangkat telepon di luar rumah agar tidak diganggu Genesis dan Belle. Karen menanyakan kabar dan kondisi suaminya. Terlihat Genesis dan Belle berusaha mengganggu Evan. Melihat itu, Evan dengan emosi berusaha mengusir mereka keluar. Bukannya takut, kelakuan dua gadis ini semakin menjadi-jadi. Dengan membuat berantakan seisi rumah Evan. Ketika Evan mengancam akan memanggil polisi, Genesis mengatakan dia tidak takut karena dia akan balik melaporkan Evan sudah melakukan hubungan seks dengan anak di bawah umur. Mereka mengaku umur mereka masih di bawah 20 tahun. Evan rupanya takut dengan ancaman itu. Lalu Evan kedatangan terapisnya yang bernama Vivi untuk merawat bekas operasi Evan. Muncullah Genesis di belakang Evan dan memanggil sayang. Vivian kaget dan risih melihat itu lalu pergi meninggalkan mereka. Evan yang sudah muak tidak peduli lagi. Dia menelpon polisi. Tapi telepon itu segera ditutup oleh Genesis. Dia mengatakan dia dan temannya akan pergi dari rumah Evan asal Evan mau mengantar mereka. Singkat cerita, Evan mengantar mereka pulang dan menurunkan mereka di suatu tempat. Tapi sepertinya tempat itu bukan benar-benar rumah mereka. Sampainya di rumah, Evan langsung membersihkan dan membereskan kekacauan yang disebabkan dua gadis psycho tersebut. Pada malam harinya, Evan kembali meneruskan pekerjaannya yang tertunda. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu di ruang tamu. Dia kaget melihat foto keluarganya tergeletak di lantai. Waktu mengambilnya, kepala Evan tiba-tiba dipukul menggunakan patung kayu oleh Genesis hingga pingsan. Ketika Evan tersadar, tangan dan kakinya terikat di ranjang. Dia terkejut melihat Genesis dan Belle kembali lagi. Yang keterlaluan, Belle memakai pakaian milik anak perempuan Evan. Belle ingin melakukan permainan ayah dan anak dengan Evan. Dia lalu menindih Evan dan melakukan adegan kuda-kudaan. Adegan itu direkam oleh Genesis untuk nanti disebar jika Evan tidak menurut. Ketika si Belle lengah, Evan berhasil melepaskan ikatan dan membanting Belle hingga jatuh. Lalu dia menghampiri Genesis, tapi dengan sigap Genesis menusukkan garpu yang dipegangnya tepat di belakang luka operasi milik Evan. Evan terjatuh dan kesakitan hingga pingsan. Evan terlihat tidak berdaya setelah tubuhnya diikat di kursi dan mulutnya disumpal. Para gadis psycho ini membuat permainan kuis konyol, di mana jika Evan tidak bisa menjawab pertanyaannya, maka mereka akan mengeraskan volume musik yang tersambung di earphone yang bisa bikin budak seumur hidup. Ketika Evan tidak bisa menjawab pertanyaan, tiba-tiba datang Lois yang akan mengambil patung buatan Karen. Genesis menemunya dengan mengaku sebagai keponakan Evan. Evan rupanya disembunyikan oleh Belle di dalam gudang. Ketika Lois akan membawa patung milik Karen, dia kaget bukan main, karena patung tersebut penuh coretan. Melihat itu, asma Lois langsung kambuh. Setelah memakai inhaler dan baikan, dia menuduh Genesis dan Belle sebagai pelaku coret-coret itu. Dia akan menelpon polisi. Mereka berdua pun ketakutan. Lois mendengar sesuatu di gudang. Dia melihat Evan disekap. Ketika akan melepaskan Evan, dia melihat dua gadis tersebut mulai menghancurkan patung itu. Lois tentu saja panik dan marah. Asmanya kambuh lagi. Tapi ketika akan mengambil inhalernya, ternyata inhalernya raib karena diam-diam telah diambil oleh Genesis. Lois pun ambruk dan kepalanya terantuk batu yang membuatnya tewas seketika. Keadaan semakin memburuk ketika tidak sengaja dua cewek psycho ini menemukan pistol yang disimpan Evan di guci miliknya. Genesis mendapat ide permainan yang lebih gila lagi, yaitu bermain peta umpet. Dalam hitungan ke-30, Evan harus menemukan tempat sembunyi yang baik. Jika sampai pagi Evan tidak ditemukan oleh mereka, kedua cewek ini akan pergi. Begitu juga sebaliknya, jika Evan ditemukan, dia akan dikubur hidup-hidup di belakang rumah. Hitungan sampai 30 telah dimulai.
karena ketakutan. Bukannya bersembunyi dengan baik, Evan malah membuat kegaduhan. Dia berusaha keluar rumah untuk mencari bantuan, tapi sialnya saat dia lari, kakinya kesandung troli, yang membuatnya jatuh kesakitan. Genesis berhasil menemukan Evan kembali. Sesuai peraturan yang dibuat dua cewek psycho ini, Evan akhirnya dikubur hidup-hidup hingga leher. Dalam kondisi tidak berdaya, Evan mengatakan pada cewek-cewek itu akan menuruti semua permintaannya asal dilepaskan. Genesis cuma minta pada Evan untuk menelpon istrinya dan mengakui sudah melakukan mantap-mantap dengan mereka berdua. Tapi ketika Evan menelpon Karen, ternyata HP istrinya sedang tidak aktif. Akhirnya Evan disuruh mengirim pesan suara ke Karen. Ketika di tengah Evan mengirim pesan suara, tiba-tiba dia berteriak menyuruh istrinya untuk memanggil 911. Call 911! Call 911! Rupanya Genesis tidak mengaktifkan pesan suara. Dia tahu Evan akan melakukan hal itu. Mereka berdua menertawakan kebodohan Evan. Karena menganggap Evan sebagai anak nakal, mereka akan menghukumnya dengan memukul kepala Evan dengan batu. Evan sudah pasrah. Ternyata dia kembali dipermainkan oleh cewek-cewek itu. Tapi kali ini mereka akan serius kalau akan pergi dari rumah Evan. Tapi sebelum pergi, mereka memposting di Facebook video mantap-mantap antara Evan dan Belle, lalu menaruh HP tersebut di depan Evan. Dia hanya menangis pasrah ketika video itu banyak yang komen dan like. Bersamaan itu, Karen dan anaknya pulang dari liburan. Mereka kaget melihat sisi rumah hancur berantakan seperti kapal pecah. Dan film pun selesai.